صاحب الحول بحي حجي مسعود حسن بصري وماكي حجي حسين أشعري وكي حجي صلاح الدين واحد وكي حجي صابر وأسر سلبيا والدينا ومشايخنا أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار واللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكذلك الحول السيد محمد بن علوي المالكي وعلى حبابة أمهات المؤمنين إمام حبابة خديجة الكبرى اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم بارك لنا ببركة حولهم اللهم انفعنا ببركاتهم اللهم انفعنا ببركاتهم اللهم انفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار بارك لنا في شهر رمضان بارك لنا في شهر رمضان بارك لنا في شهر رمضان اللهم شرفنا بليالي القدر اللهم شرفنا بليالي القدر اللهم شرفنا بليالي القدر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan yang pertama dari Kepala Desa Kuala Gading. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Wahyu Diantoro. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Habib, yang saya hormati Ketua Yayasan, Paman serta kepengurusan, dan yang saya hormati termasuk pondok pesantren, Kiai Subhan dan kepala pondok yang saya banggakan, dan Bapak Ibu, para Ustadz, Ustazah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Tidak hentinya kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kepada malam hari ini kita masih diberi sehat, diberikan kekuatan, kesempatan, keimanan sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam acara Haul Kiai Haji Mas'ud Hasan Bisri yang pertama. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir senantiasa mendapat petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beri salam semoga tetap diman pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita perbanyak baca selawat dengan harapan kita nantinya di yaumil qiyamah dapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan wabil khusus kepada anak-anak kami semuanya. Anak-anak kami semuanya sehat? Bagaimana puasanya? Lancar? Udah kepengen pulang? Ini rencananya pulang tanggal berapa nih?
Kalau diundur menjadi tanggal 25 gimana? Kenapa nggak mau? Ya. Jadi pada hari ini kita bergembira, ya, sekaligus mengenang juga Yai Masud Hasan Bisri yang telah juga sangat berperan sekali berdirinya Tebu Ireng 4 ini, ya, ya bersama kami dengan Yai Subhan, dengan Pak Parman, semuanya, ya. Nah, beliaulah yang sangat tangguh sekali kesana kemari sehingga terwujudlah, ya, kita berdiri Tebu Ireng 4 di Desa Kuala Gading ini. Berkat beliau juga. Ya. Jadi kita mengenang sambil mendoakan mudah-mudahan ya ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Jadi kita kenang apa yang dia perbuat untuk kita semuanya. Ya. Karena dengan beliau dengan susah payahnya pada tahun 2013 ya sampai tahun kemarin 2019 terus berjuang untuk bagaimana memajukan Tebu Ireng 4 ini ya, supaya lebih baik dan lebih berkembang. Dan inilah yang kita meneruskan anak-anak kami semuanya. Sehingga bagaimana yang menjadi harapan beliau ya, pesantren Tebu Ireng 4 ini bisa dihandalkan untuk bangun perkembangan, untuk kemajuan baik pribadinya, keluarga, bangsa ataupun negara kita. Ya. Jadi mari kita bersama-sama mengenang beliau dalam selalu mendoakan ke beliau. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik untuk kita, diri kita pribadi, keluarga, dan untuk nusa dan bangsa ini. Selanjutnya informasi terkait dengan kesehatan, ya, bahwa pada tahun ini insya Allah sudah lebih baik daripada tahun yang lalu, sehingga untuk anak-anak kami bisa mudik, ya. Termasuk Pak Ustadznya juga boleh mudik, ya. Tapi kalau yang belum booster silahkan di booster dulu. Ya, vaksin yang ketiga bagi yang mau kesana kemari lebih jauh silahkan dikondisikan dulu. Ya, ini mohon baik santriwati ataupun santriwan ataupun para ustadznya. Jangan nanti ketika para ustadznya belum di booster mau masuk kapal di booster dulu itu, ya. Tapi kalau sudah waktunya, kita tetap akan taat kepada peraturan negara ini yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, terkait dengan kesehatan kita, ya, kita kondisikan siapa yang memperhatikan kesehatan kita? Ya kita. Ya, selalu berwanti-wanti kepada anak-anak kami semuanya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya, di dalam menuntut ilmu ini. Ya. Karena kalau tidak bersih dan tidak sehat, kita mau jadi apa? Gak ada apa-apanya kalau kita nggak sehat. Ya. Oke, kita barangkali punya pikiran yang sangat brilian, tapi nggak sehat. Siapa yang mau pakai? Nggak ada anak kami semuanya. Ya, jadi kesehatan jangan diabaikan. Dari mana kita bisa sehat? Tentunya dari kebersihan kita yang kita jaga diri masing-masing dan secara kebersamaan. Apalagi ini di komplek pesantren, ya, tidak kalah pentingnya itu menjaga kesehatan. Jadi anak-anak kami semuanya, ya, apalagi ini di bulan suci Ramadan, ya, kita tingkatkan semuanya, baik keimanannya, baik beribadahannya. Silakan anak kami, ya, dimotivasi diri kita untuk lebih baik di hari yang akan datang. Ya, karena kita hanya melalui 3 tahapan, ya, yang sudah kita lalui adalah hari kemarin. Yang kedua adalah kita akan melalui hari esok. Itu pun kalau kita ketemu. Coba kita renungkan anak kami semuanya. Kita akan bisa ketemu di hari esok kalau kita berikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah. Kalau tidak, gak akan ketemu hari esok. Jadi yang pertama sekali, yang paling nomor 3 adalah hari ini. Hari ini kita buat akan menjadi catatan sejarah di hari yang akan datang. Jadi 3 tahapan itu coba perhatikan sama-sama, ya. Kalau hari kemarin sudah tidak bisa diulang kembali, hari esok belum tentu ketemu. Hari ini kita harus berbuat yang lebih baik, menjadi catatan sejarah hari esok. Ayo anak-anak kami semuanya dalam hal ini, ya,
Apalagi ini di bulan Ramadan luar biasa ya. Kita sudah melalui fase yang pertama ya. Fase yang 10 hari pertama adalah fase ya memberikan rahmatnya Allah. Nanti fase yang kedua ampunan 10 hari yang kedua, dan fase yang ketiga mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka. Amin Allahumma. Siapa yang akan menuju ke sana? Tentunya semuanya para santriwan santriwati, semuanya kita pasti ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi surga itu siapa yang menempati? Ya, orang yang capek beribadah, istirahatnya nanti di surga. Orang yang sabar dalam menahan ya, apa yang menjadi tatanan orang Islam, tatanan agama, itu yang akan menempatinya. Ya, ayo kita kondisikan sesama kita. Jadi jangan mengeluh capek karena ingin bahagia di mana. Itu. Ya, kita akan meraih sesuatu pasti kita akan kerjakan. Insya Allah akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita push, harus kita motivasi diri kita. Anak-anak kami semuanya, ya. Jadi hari ini capek anak-anak kami semuanya mencari ilmu karena kepengen bahagia di hari esok. Amin Allahumma. Amin. Baik bahagia dunia ataupun akhiratnya. Pasti akan berbeda orang yang tidak menuntut ilmu, apalagi tidak juga bekerja. Kita sedang menuntut ilmu, anak-anak kami semuanya, ya, dan bekerja nantinya juga untuk kepentingan dunianya. Insya Allah Allah akan ridho itu. Ya. Tapi imbalannya bagi orang yang hari ini rajin, insya Allah akan diberikan kebahagiaan di masa tua. Tidak ada kebahagiaan diraih dengan suatu kemalasan. Tidak ada anak-anak kami semuanya. Pasti kebahagiaan itu akan diraih dalam satu usaha yang insya Allah akan berhasil. Ya, Allah tidak akan ingkar dari janji apa yang kita kondisikan. Ya, rajin hari ini, esok akan berhasil. Insya Allah itu yang akan kita kondisikan anak kami semuanya. Jadi dari mulai menuntut ilmu dan apa-apa yang sudah dikembangkan dalam diri kita itu terus dikembangkan. Ya, jangan kita tinggal diam. Ya, apa sih yang terbaik yang bisa kita lakukan? Punya inovatif anak-anak kami semuanya, sehingga menjadi semangat belajar. Ya, hari ini anak-anak kami semua sayangnya sudah sangat berbahagia sekali. Ya, berbeda dengan tahun-tahun kami. Ya, dulu mau sekolah aja rasanya susah, nggak ada biaya. Kalau anak-anak sekarang sekolah tinggal sekolah. Ya, ke pesantren tinggal ke pesantren. Ayo, anak-anak kami semuanya dimotivasi dirinya masing-masing. Pasti semuanya kepengen bahagia, ya. Pasti seperti itu. Nah, kondisikan hari ini. Jangan menjadi anak-anak yang malas dalam konteks menuntut ilmu ataupun berkarya apapun yang terbaik untuk masa depan. Ya. Jadi kita punya tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya, silakan untuk belajar, apalagi di sini. Ya, di pesantren, di lingkungan pesantren ini, insya Allah ya anak-anak kami semuanya akan terus dibimbing oleh para ustadz dan para yai yang ada di sini. Ya, silakan kita kondisikan bersama-sama. Jadi intinya itu anak-anak kami semuanya ya, kita hadir bersama memperingati hal Kiai Haji Masud Hasan Bisri. Yang pertama kita kenang beliau sebagai pejuang dalam mendirikan Teguh Ireng 4 ini sampai sebesar ini, ya berkat beliau yang dikondisikannya ya. Mudah-mudahan apa yang dia buat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi untuk anak-anak kami santriwan santri putri ataupun ya, kalau yang belum barangkali terkait dengan kesehatan lagi, kembali lagi yang belum vaksin untuk booster, barangkali nanti pulang kampung ya akan kesana kemari, ini tentunya sangat diperlukan sekali ya. Apalagi para ustadz yang akan mudik ini ya, silakan dikondisikan, jangan sampai nanti dapat kendala di jalan ya. Kami yang di sini tak mendoakan semoga yang akan mudik ya, baik yang ke Jawa ataupun yang kemana nantinya, diberikan kebahagiaan di keluarganya. Amin Allahumma amin. Keselamatan di jalan ya, tidak terlepas dari anak-anak kami semuanya ya, karena akan libur. Tentunya jaga diri masing-masing, jaga nama baik pondok, jaga nama baik pribadi, jaga nama baik keluarga ya. Karena kita sebagai santriwan atau santriwati Teguh Ireng 4 ini, jaga semuanya itu ya, jangan sampai membuat yang dipandang tidak enak oleh masyarakat ya. Apalagi ini terkait di bulan Ramadan ini, nanti itu santri dari mana
santri kok begitu? Jangan sampai ada kata-kata seperti itu dalam konteks yang tidak baik dipandang oleh masyarakat. Karena kita akan bertanggung jawab, ya, baik hari ini menjadi catatan sejarah yang sedang kita jalani ini, ya. Jadi semuanya akan terjawab nantinya, anak-anak kami semuanya. Hari ini kita lakukan, hari esok akan menjadi jawabannya. Intinya seperti itu. Jadi terima kasih semuanya anak kami, ya, yang sudah bersama mendoakan para pejuang-pejuang yang sudah, ya, mendahului kita. Tadi disebutkan juga ada Pak Sudibyo yang sudah mendahului kita, ya, yang mudah-mudahan sama-sama diberikan yang terbaik insya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu terkait dengan waktu juga. Terima kasih Habib sudah hadir. Mohon berikan apapun yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya, sehingga anak kami ini mendapat predikat yang sebaik-baiknya dalam konteks menuntut ilmu dan mendapat keberkahannya, ya. Semoga apa yang dilakukan untuk kita semuanya itu adalah tercatat sebagai amal ibadah. Amin Allahumma amin. Demikian tutur kata arif bijaksana semata-mata petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dan khilafan mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua dari pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng 4 dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Subhan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, cerdik pandai, wabil khusus beliau Habib Alwi bin Zainal Abidin Al-Marzak. Yang kami hormati beliau Bapak Kepala Desa selaku pembina yayasan, beliau Bapak Kiai Wahyudiyantoro. Yang kami hormati Ketua Yayasan, beliau Pak Kiai Farman. Yang kami hormati Kepala Pondok, beliau Ustadz Fajri. Dan yang saya hormati Bu Nyai Mas'ud almarhum, Ibu Nyai Mas'ud. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Turiyah. Dan juga para asatid wal asatidah. Syukur alhamdulillah pada malam ini sama-sama kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka haul beliau Al-Maghfurlah Kiai Mas'ud Hasan bin Sri. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama dalam rangka haul ini mendapat keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para santri panas. Sabar. Mudah-mudahan 3 atau 4 tahun ke depan sudah dingin. Dan juga mudah-mudahan nanti segera yang saat ini bantuan untuk rusun yang masih masalah peletakannya, mudah-mudahan apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya bahwa dalam kitab Jami'us Shaghir disebutkan bahwa zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafaratun wa zikrul mauti shadaqatun wa zikrul qabri yuqarribukum
ilal jannah. Malam ini kita menyebut atau mengingat para nabi itu ibadah. Menyebut orang-orang soleh itu adalah melebur dosa-dosa. Malam ini kita haul mengingat orang soleh, beliau Kiai Mas'ud Hasan Bisri, sehingga kita mengingat atau menyebut beliau pada malam hari ini dengan memperingati haul. Mudah-mudahan juga menjadi pelebur dosa kita semuanya, amin. Tadi sudah sampaikan bagaimana beliau. Saya masih ingat dulu waktu awal masih dalam proses Tebu Ireng 4. Waktu diusulkan pertama kepada beliau waktu itu masih menolak, karena memang dulu daerah Blilas Blok B waktu itu yang mengusulkan kepada Kiai Sholahuddin Wahid. Berhubung yang dari Blok B itu tidak ada respon, akhirnya beliau menanyakan ke saya keseriusan tentang yang ada di Dika 1. Akhirnya saya telepon kembali waktu itu almarhum Kiai Haji Ahmad Sobirin, dan keseriusan itu saya sampaikan juga kepada beliau almarhum Kiai Mas'ud Hasan Bisri tentang keseriusan yang di Dika 1. Alhamdulillah diterima dan dilanjutkan ke Tebu Ireng Pusat dan diterima. Pada saat itu di sana ya, saya tahu betul pada saat itu kalau bahasa anak muda itu lagi galau beliau. Ya, kalau anak muda. Tapi beliau waktu itu sedang sedih. Apa sedih? Karena beliau waktu itu ditinggal oleh istri beliau. Jadi ketika menjelang peresmian Tebu Ireng 3, beliau dengan begitu semangat, beliau mengatakan, saya itu bisa lari dohir batin, bahasa beliau. Tapi ketika sudah menjelang peresmian Tebu Ireng 3, ditinggal itu seperti tidak punya kaki satu, kata beliau. Kata beliau seperti ditinggal ibu nyai waktu itu adalah seperti kehilangan kaki satu. Sehingga pada saat proses awal di Tebu Ireng 4, beliau sangat berat, sehingga kalau malam beliau jarang tidur. Bahkan ketika saya waktu itu dengan Pak Ustadz Mujahidin ya, itu disuruh untuk survei ke sini, itu malam itu beliau tidak tidur. Saya menemani beliau sampai subuh ya. Baru sekitar, karena awalnya beliau yang akan langsung menyurvei awalnya, tapi beliau tidak jadi, beliau habis asar, jadi malam itu tidak tidur ya, beliau tidak tidur sampai siang juga tidak tidur. Habis duhur langsung mengatakan, kalau begitu sekarang sampai berangkat nanti habis asar ke sana, tolong disurvei. Itu yang pertama kali ke Dika 1 yang juga bertemu dengan Bapak Kades waktu itu, sama almarhum Pak Sutibyo, sama almarhum Mbak Haji Sobirin dan beberapa orang, yang waktu itu pertemuan pertama sampai jam 2 malam kata saya, sampai jam 2 malam. Setelah itu saya sampaikan hasil survei kepada beliau. Beliau malam itu juga nggak tidur lagi, karena diantara yang membuat beliau tidak bisa tidur ya tadi, sedang masih dalam keadaan sedih atau berduka setelah ditinggal oleh sang istri tercinta. Sehingga saya merasakan ketika bersama beliau waktu itu betapa berat ya, betapa berat, tapi ini perjuangan. Walaupun berat, beliau tetap memperjuangkan Tebu Ireng 4 bagaimana untuk berdiri berikutnya. Nah, suatu saat pernah saya tanya, Mbah Yai, ketika sudah berdiri Tebu Ireng 4 sudah belum diresmikan tapi sudah positif mendapat ACC dari pusat. Saya waktu itu menawarkan kepada beliau, Mbah Yai, setelah nanti Tebu Ireng 4 beri, apa sampean tidak pindah ke Tebu Ireng 4? Beliau mengatakan ini juga dulu yang diminta oleh Tebu Ireng 3. Jadi Tebu Ireng 3 juga waktu itu juga meminta beliau kalau sudah berdiri untuk pindah ke Tebu Ireng 3. Tapi jawab beliau waktu itu, saya dulu waktu mondok ditanya sama Yai Sepuh, jawab beliau begitu. Semua yang ditanya santri-santri
kamu mau nanti kalau pulang kemana? Ada yang ke musola, ada yang ke masjid. Waktu itu ketika saya ditanya, kata beliau, jawab saya di terminal. Loh, lah kok kamu kok di terminal? Kata Yai Sepuh. Jawab beliau, kalau di terminal itu Yai, saya bisa tahu orang itu mau kemana dan orang itu datang dari mana. Dawuh beliau ini saya cocokkan betul ketika tahun 2016, ya, ketika tahun 2016 beliau mengatakan kepada saya saat saya sowan, beliau mengatakan bahwa saat kamu sungguh-sungguh ya untuk memegang amanah di Tebuireng 4, yang di 3 juga demikian. Saat ini saya sudah berpikir bagaimana nanti alumni setelah lulus itu perlu dipikirkan. Kadang-kadang alumni itu tidak bisa membuat lapangan untuk dakwah atau berjuang, kata beliau. Maka saat ini saya sudah berpikir gimana nanti alumni kita itu mampu tidak membuat lapangan untuk, bukan lapangan pekerjaan, tapi beliau mengatakan lapangan untuk berjuang. Beliau memikirkan itu, ya. Sehingga benar beliau, ya, walaupun mungkin yang para asatid atau para santri tahu bahwa beliau jarang sekali ke tempat kita, tapi bukan beliau tidak pernah memikirkan kita, selalu memikirkan kita. Dan menjelang di tahun-tahun sebelum meninggalnya beliau termasuk agak sering, karena memang fisik beliau saat itu sudah kembali. Beliau mengatakan waktu saya sowan hari raya ke sana, beliau mengatakan, insya Allah setelah hari raya saya akan jalan. Ini fisik saya sudah kembali. Fisik saya sudah kembali. Dan waktu itu kalau nggak salah ada beliau Pak Edi yang ada di sebelah kiri sendiri. Beliau Pak Edi ini kalau di pesantren bahasanya khotib. Kalau di pesantren bahasanya khotib Mbah Yai. Kalau bahasa lainnya di masyarakat mungkin kawan akrab. Di mana ada Mbah Yai ada Pak Edi. Begitulah beliau. Dan juga yang di sebelah kanan sendiri, beliau adalah adik kandung Mbah Yai Mas'ud yang tinggal di Blimbing. Beliau alumni Lirboyo. Beliau adalah alumni Lirboyo. Para santri, ini saya ceritakan supaya santri mengerti, mengingat, ya, bahwa walaupun beliau tidak pernah jarang, karena memang fisik beliau juga pada saat itu. Dan beliau berkomitmen, sudahlah yang di pesantren 43 sudah berjalan, saya tak bagian yang itu tadi. Itu waktu itu beliau menceritakan. Dan bahkan ya cita-cita beliau kepingin ada pondok di pesantren di daerah Blimbing. Itu di antara cita-cita beliau yang waktu itu disampaikan kepada saya. Saya punya cita-cita begini-begini, sebelum saya meninggal itu kalau bisa itu sudah jalan. Itulah di antara cita-cita beliau. Dan tadi saya ngobrol dengan Pak Edi, di antara wasiat beliau yaitu tadi, bagaimana suatu saat di sana juga akan berdiri pondok pesantren, dan mudah-mudahan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, ketika Ramadan kemarin, setelah para santri pulang, memang beliau sebelum Ramadan beberapa kali dirawat di klinik ya punya ya. Terus waktu santri-santri setelah libur waktu itu, beliau sempat dirawat di rumah sakit, masuk kalau nggak salah hari Jumat. Kabarnya begitu. Terus kita dari sini sebenarnya pengen untuk menjenguk, tapi karena tidak diperkenankan, waktu itu masih di masa-masa Covid, walaupun beliau tidak Covid, kalau di rumah sakit tidak boleh dijenguk. Di hari Senin saya menelpon lagi, saya pikir masih di rumah sakit, tapi ternyata sudah dibawa pulang, ya, sudah dibawa pulang. Dan alasan kenapa hari Jumat itu masuk rumah sakit belum ketemu dokternya karena dokternya libur Sabtu Minggu. Seninnya berjumpa dokter itu minta pulang, padahal belum diperiksa oleh dokter. Apa alasan pulang beliau yang waktu itu diceritakan oleh Bu Nyai, lewat telepon juga diceritakan waktu itu sebelum
di hari Senin waktu saya menelpon beliau sudah pulang, itu alasannya adalah santri. Gimana santriku? Kasihan kalau saya tetap di sini. Gimana santriku? Kasihan, saya harus pulang. Jadi di saat sakit yang diingat adalah santrinya. Nah ini betapa sayangnya beliau kepada santri-santri Teburung 4 dan juga Teburung 3 tentunya. Dan ini adalah merupakan kecintaan beliau ya, yang beliau ungkapkan ketika dalam keadaan sakit. Alasan beliau untuk minta pulang itu hanya tadi, bagaimana santriku, maka saya harus pulang. Sehingga walaupun beliau tidak bertemu dengan santri di rumah, tapi beliau selalu ingat dengan santrinya. Bahkan beliau juga menceritakan ketika ada santri-santri sowan ke sana itu selalu ditanya nama dan juga ditulis, kata beliau. Anak-anak santri-santri yang pernah sowan ke sana itu ditulis oleh beliau nama-namanya dan itu didoakan. Tentunya bukan hanya yang datang yang didoakan, saya yakin bukan hanya yang datang, tetapi yang datang tentunya mungkin ada sepilih sendiri gitu ya, yang datang. Lalu bagaimana santri-santri? Aduh, saya nggak bisa datang. Insya Allah kita ada agenda di setiap tahun untuk SMP atau apa, terus nanti ada ziarah ke makam. Itulah saat ini kita bisa tetap bisa datang. Yakin ya, yakin beliau adalah tetap akan mendoakan kita semua ya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita mengingat jasa beliau supaya kita ini juga tahu perjuangan beliau. Tidak mungkin bahasanya begitu. Malam ini kita ada di sini, andai kata beliau waktu itu juga tidak memperjuangkan. Sehingga santri-santri yang sudah merasakan kenikmatan dari jerih payah beliau pada waktu itu, dari awalnya mungkin tidak bisa mencari ilmu ya, termasuk kita sebagai asatid, guru atau pengurus yang bisa memperjuangkan nasrul ilmi. Ini semua juga merupakan peran beliau. Sehingga harapannya adalah bagaimana kita tambah bersemangat dengan mengingat beliau yang sudah sepuh waktu itu dengan keinginan yang kuat, memikirkan berdirinya pondok pesantren sudah selesai beliau, membuka cabang, memikirkan itu sudah selesai. Beliau tidak hanya berhenti di situ, tapi beliau memikirkan bagaimana alumni-alumni yang akan datang, mampukah mereka itu untuk membuka lapangan berdakwah atau lapangan perjuangan. Maka ini tentunya apa yang dipikirkan oleh beliau, harapannya juga menjadi semangat bagi para santri. Ya, apa semangatnya? Saya harus berusaha ini. Apa yang diangan-angan oleh almarhum Kiai Mas'ud Hasan Bisri ini, bagaimana ini bisa diwujudkan, yaitu bagaimana santri-santri nanti adalah mampu membuka lapangan-lapangan perjuangan sebagaimana yang telah beliau lakukan, sehingga nasrul ilmi ini adalah terus berkembang. Bahkan beliau selalu khawatir ketika alumni-alumni ini adalah nantinya pulang sudah menjadi alumni nganggur, tidak bisa mengembangkan ilmunya. Bahkan beliau, kenapa di antara keinginan beliau di daerah Blimbing itu ada pesantren? Karena memang di kecamatan Batang Gangsal ini termasuk kristinasisanya kuat. Masuk kita ke alas Simprang Granit menuju Teburung 3, mungkin para asatid tahu, para santri juga tahu, bapak-bapak semua saya yakin tahu. Kanan kiri gereja di sana. Dan itu masuk di kecamatan Batang Gangsal. Beliau selalu memikirkan itu, bagaimana cucu-cucu nanti, kata beliau. Sehingga kalau alumni-alumni itu tidak mampu membuka lapangan untuk perjuangan atau tidak mau berjuang, maka akan kalah dengan mereka. Maka beliau berpikir bagaimana nasib daripada para alumni-alumni.
Itu pemikiran beliau, ya. Kenapa beliau mikir alam ini? Karena beliau sudah selesai memikirkan tentang pembukaan cabang. Nah inilah malam ini kita mengingat beliau, dan zikrus sholihin, beliau termasuk orang soleh. Hakul yakin, beliau adalah orang soleh. Sehingga dengan mengingat beliau, mudah-mudahan apa yang tadi sudah disebutkan dalam kitab, bahwa menyebut orang soleh itu adalah kafaratun, menjadi pelebur daripada dosa. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini berkah haul dengan beliau. Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita, dan Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang pernah salah kepada kita atau kita pernah bersalah kepada mereka semuanya. Dan mudah-mudahan Allah ampuni juga dosa-dosa daripada guru-guru kita. Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, yaitu ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, saya tidak bisa memperbanyak panjang lebar daripada kisah-kisah beliau. Mungkin suatu saat juga bisa kita ceritakan, bisa kita sampaikan kembali beberapa cerita tentang beliau. Malam ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi para santri dan tambah cinta, dan juga mudah-mudahan para santri juga tambah mahabbah, dan santri-santri juga dimahabbah oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Kita tinggalkan ke acara yang kelima, yaitu Mau'izatul Hasanah, sekaligus doanya yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Alwi bin Zainal Abidin Al-Marzaq dari Tembilahan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyata ahlal jinan, wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah buka puasa belum? Udah buka puasa belum? Jawabnya lemes banget. Orang 15 udah lewat, masuk 15 setelahnya itu makin semangat. Mau balik harus semangat. Gak usah ditanya lagi. Kalau udah mau balik bayangan banyak, makan ini, makan itu, jalan ke mall. Anak santri, santriwati kalau sudah pulang artis kalah. Tahu Baim Wong tahu? Kalah sama yang pakai kacamata. Rafi Ahmad tahu? Kalah sama yang pakai peci hitam. Cari lagi gitu. Kalah artis. Pokoknya kalau santri pulang, ada Marquez, Valentino Rossi. Alhamdulillah. Lanjut ceramah. Lanjut. Semangat. Jawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana
ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi al-ayah. Wa qala man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para warathul anbiya, para penerus pejuang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bersama kita pengasuh kita Pondok Pesantren Tebu Irang 4 Al-Islah Al-Ustaz Subhan hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah dalam mengajarkan kita, di dalam membimbing kita. Dan mudah-mudahan semua ustadz-ustadz yang mengajar yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita doakan mudahan guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin ya rabbal. Besarin dikit biar gak nyerit-nyerit Habib. Siapa nih? Besar dikit, mainkan dikit dong. Iya, biar bagus, walaupun suaranya tak bagus jadi bagus. Betul? Betul apa betul? Iya. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah hadir bersama kita adik daripada kiai kita, Kiai Mas'ud Hasan Basri, yaitu akhina fillah, saudara kita Bapak Nur Hadi. Ya, tadi nggak kenalan, cuman kita kenalan wajah. Ya. Nah, karena mau nanya segan. Nah, mudah-mudahan beliau, hadirnya beliau, mudah-mudahan mengingatkan abang beliau, kakanda beliau, sehingga membawa lebih barokah kepada kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan juga saya muliakan ketua yayasan. Ya, mudah-mudahan juga alhamdulillah hadir bersama kita ya presiden kampung kita, namanya apa nih? Desa apa? Kuala Gading kita, Bapak Kandes kita, ya, Bapak Presiden Kuala Gading, ya, Pak Wahyu. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau memberi support kepada kita, selalu memberikan semangat kepada kita. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan juga alhamdulillah ya, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya, masya Allah, peci hitam semua itu yang di belakang tuh, Atta Halilintar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya yang suaranya tadi kayak Afgan, ya, mudah-mudahan semuanya santri santriwati insya Allah, ya, yang perempuannya bubuhan Mama Dede, ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur-umur kita. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang lagi mikir nungguin THR banyak apa dikit, mudahan banyak dapat THR. Yang punya orang tua, mudah-mudahan orang tuanya banyak rezekinya. Yang lagi sekolah mau lulusan, mudah-mudahan dipermudah kelulusannya. Yang udah lulus, yang nak lanjut kuliah, mudah-mudahan dipermudah. Yang pacaran kita kawinkan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa. Amin amin aja lu. Belajar dulu barokah.
Betul nggak Cok? Betul. Ada Ucok di sini datang. Alhamdulillah. Nikmat demi nikmat Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-16, tidak terasa. Tak lama lagi kita lebaran. Lama lagi masih. Tak lama lagi ya. Masih lama. Nikmat demi nikmat Allah berikan, dan sampai malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama mengenang, kita sama-sama mengenang guru kita, kiai kita yang memperjuangkan pondok pesantren ini, yaitu Kiai Haji Mas'ud Hasan Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bisri ya, Bisri, Basri sama Bisri kalau bahasa Arabnya lain apa sama? Sama apa lain? PR. Iya. Mudah-mudahan dengan kita mengenang beliau, Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah mudahkan di dalam kita menuntut ilmu. Kenapa? Ketika kita mengenang guru kita, ketika kita mengenang orang soleh, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Inna dzikrus salihin tanzil rahmah minallah. Ketika disebutkan nama orang soleh, maka akan turun rahmat dari Allah. Kita mengadakan haul beliau karena kita berterima kasih kepada beliau. Kita membacakan doa, itu intinya buat kita, bukan hanya buat beliau. Kita membacakan doa karena kita berterima kasih kepada guru kita, karena disebutkan barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, bagaimana dia akan berterima kasih kepada Allah? Kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Boleh minum? Boleh kopi? Gak boleh sudah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kita sama-sama di bulan Ramadan yang begitu mulia mengadakan acara yang begitu mulia bersama orang-orang yang mulia. Bulan yang mulia, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah. Allah akan berikan itqun minan nar, rahmah, maghfirah, itqun minan nar. Duduk kita bersama-sama pada malam hari ini, duduknya saja sudah dapat pahala. Kita sama-sama tadi membacakan tahlil, membacakan sholawat, ya. Nah, ya. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah jatuh. Orang kalau jatuh jangan bilang alhamdulillah. Ini orang jatuh alhamdulillah, jangan. Ada kawannya kepleset diketawa, jangan. Ya, orang jalan kepleset ya, jangan. Orang jatuh beda zaman sekarang sama zaman dulu. Orang jatuh di videoin. Allah. Ya, orang jatuh di video masuk viral jadi artis. Orang kecelakaan di video bukan nolong, orang mau mati. Allah, itu kalau malaikat Israel jengkel, ya itu bisa dia duluan mati itu. Orang ditolongin bukan di videoin. Betul. Betul. Ini HP bisa jadi motoran, bisa jadi manfaat. Manfaatnya apa? Ketika lagi santai, buka ceramah Ustadz Abdul Somad, buka ceramah kiai kita, yang buka ceramah habaib kita, buka qasidah, tengok Mbah Yai Maimun, tengok Mbah Yai Salahuddin, tengok Mbah Yai Gus Dur, ditengok. Bukan malam-malam tahajud call. Tahu tahajud call?
Tahu? Pas bapaknya mau angkat sahur, pura-pura ngaji dia. Mudah-mudahan yang punya HP nanti pulang ke rumah HP-nya jadi manfaat. Amin ya robbal. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Mengenang ulama itu membawa berkah, membawa rahmat. Kita mengenang, berterima kasih. Hidup ini harus bersyukur. Betul. Sebagaimana temannya Ucok ya. Ya, syukuri apa yang hidup adalah gimana nyanyiannya? 1, 2, 3. Hafal semua bubuhan Mama Dede deh. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah hidup harus bersyukur. Alhamdulillah dijadikan santri dan santriwati, menjadi pilihan yang dipilih oleh Allah, pejuang. Kalau zaman dulu sahabat berjuang, pilihan Allah dan santri-santriwati merupakan pejuang-pejuang yang dipilih oleh Allah. Santri itu nikmat. Makanya jangan sia-siakan waktunya di dalam pondok pesantren. Rajin belajar. Kesian orang tua kita. Ya, betul nggak? Jainuddin, betul nggak? Iya, harus betul. Harus manjada. Wa man lam yajid fahuwa kejedot. Orang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Orang yang nggak bersungguh-sungguh kejedot. Di bulan Ramadan alhamdulillah ya, kita ketemu lagi acara haul. Harus kita manfaatkan bulan Ramadan. Sering kita dengarkan bahwasanya bulan Ramadan futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu wa ghulqat abwabun niran, dikunci pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syaya, dan diikat setan. Cuman manusianya enggak kita baca ayat kursi 1000 kali, setan kawan. Iya. Siti. Ada nggak namanya Siti di sini? Pasti ada. Bagaimana kita buka puasa ini? Jangan katanya. Kata Markonah ya. Jangan. Puasa ini nggak apa-apa, ustazahnya nggak ada, kiainya nggak ada. Lumayan nih. Aus nih, minum es kita. Iya juga kata si Markona. Nggak ada orang yang melihat. Jangan. Ini siapa yang pakai baju hijau nih? Amin. Arifin Ahmad ya. Arifin Ilham. Ya Pin ya. Kalau puasa Ustadz nggak ada, pas ngambil wudhu diminum air keran. Jangan Pin. Iya, haus kata Arifin. Ketika di bulan Ramadan melihat air putih lagi wudhu, itu seperti leci. Ya, air sirup. Nggak ada yang lihat juga. Bismillah. Jangan. Ada lagi kawannya Ipin. Pin, siapa sebelah Ipin tuh? Obed, siapa? Dika. Iya. Pura-pura lupa dia. Nah, ini pura-pura lupa kacau nih. Karena yang tahu lupa itu kita sendiri. Pas ada roti bekas sahur ya. Ada kue. Wah, lapar nih. Ada aqua di sebelahnya. Dimakan. Dikasih tahu kawannya, astagfirullahalazim. Lupa saya.
padahal pura-pura lu nggak boleh. Memang dalam fikih man akala nasian lam tabtul siyamahu. Orang makan lupa nggak batal puasanya. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia man akala nasi, ya barang siapa yang makan nasi batal. Kalau makan lupa nggak pura-pura lupa batal. Ya mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah amin ya rabbal. Puasa bulan Ramadan jangan lupa juga ngaji Al-Qur'an. Ngaji. Siapa yang sudah hatam? Ada yang sudah hatam? Alhamdulillah. Harus berlomba-lomba. Ya, apalagi di bulan Ramadan dibaca Quran. Ya, kalau di rumah nanti Masya Allah. Ya, antara dua. Kalau nggak Quran, Instagram, balik lagi WhatsApp, balik lagi Twitter, balik lagi Facebook. Makanya di pondok harus berlomba. Inti juz berapa? Wah, anak juz 20, anak juz 21, anak mau hatamkan. Karena apa? Di bulan Ramadan ini kita dipermudah. Ibadah itu dipermudah. Ya, makanya godaan nanti di rumah lebih banyak lagi. Pernah terjadi ya, ada suatu hari yang bernama Ruh Ibnu Zibar. Beliau ini pada saat itu ya berjalan fi syiddatil har, panas yang luar biasa. Dia buka tasnya, diambil air, diambil makanan. Ketika itu ada lewat ya ra'a ra'il ghanam, melihat ada orang yang mengembala kambing panas. Dipanggilnya, Assalamualaikum. Woi, jangan. Ini kita manggil orang, woi, jangan. Katamu Ustaz naik motor, jangan. Ya, nggak boleh. Ya manggil Ustaznya jauh-jauh, Ustaz, jangan. Nggak punya akhlak. Ya, deketin Ustaznya. Dipanggil, pas dipanggil, minum katanya, makan. Lah ini soim. Tidak, saya puasa. Inti puasa. Hal ma tash'ur, apakah kamu tidak merasakan panas yang luar biasa? Apa kata ra'il ghanam tadi? Apa yang dijawab oleh orang yang mengembala kambing? Sungguh aku tidak merasakan panasnya dunia karena aku sudah membayangkan panasnya api neraka. Makanya kalau kita puasa mau batal, ingat nanti panasnya api neraka. Dan alhamdulillah Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Malam besok kita nuzulul Quran. Peristiwa yang luar biasa. Bahkan di bulan Ramadan terjadi peperangan yang luar biasa. Peperangan yaitu peperangan apa? Siapa tahu peperangan apa? Peperangan apa? Nggak terjadi bulan Ramadan, peperangan apa? Peperangan hawa nafsu. Peperangan hawa nafsu ya setiap hari. Ada di dalam sirah, di dalam sejarah ada peristiwa perang apa? Perang apa? Apa? Perang apa? Siapa tahu? Siapa tahu tunjuk tangan. Woi. Peristiwa 17 Ramadan itu ada terjadi peperangan yang luar biasa. Ya, umat Islam pada saat itu cuma 3.313. Perang apa? Tunjuk tangan, perang apa? Perang Badar.
Ini nggak boleh balik Ustaz ini. Nggak usah balik sudah. Diundur. Harus tahu masa nyanyian doang tahu. Ya peran badar. Perang badar. Ketika pulangnya musuh yang sangat luar biasa banyak, itu kata Nabi bilang sama sahabatnya, roja'na yang min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil ke perang yang besar. Perang apalagi kata sahabat Nabi, yaitu perang hawa nafsu. Ya, yang laki-laki pulang ke rumah jangan ngamuk-ngamuk nak beli motor. Aku kemarin tak tengok itu yang di Mandalika ya. Iya. Tolonglah Pak belikan aku motor yang mirip-mirip lah. Iya. Jangan maksa orang tuh. Kasih tahu akhlaknya santriwati ketika pulang ke rumah. Disitulah tahu bagaimana, apakah kita santri atau jangan pulang ke rumah wassalamualaikum, sholat subuh tinggal, wirid yang dibaca tinggal, kemana ya HP ya HP, kemana ngumpul-ngumpul sama kawan. Jangan, kita kasih tahu ini santri Tebu Ireng 4. Yang pertama kali apa? Akhlak. Kasih tahu akhlaknya. Ya akhlak kita bagaimana? Jam berapa sudah? Wah sudah jam 1. Lanjut. Sedikit lagi. Kasih tahu akhlak kita. Kenapa? Karena kita ketika pulang ke rumah, Habib kan santri juga dulu, kiai dulu santri juga, semua santri. Ketika kita pulang, kita memperlihatkan akhlak sama orang tua, itu luar biasa. Orang tua sudah senang luar biasa ketika kita di rumah ngajak adik kita sholat jamaah. Orang tua kita ajak sholat jamaah, luar biasa. Senang. Jangan pulang ke rumah, iya minta beli HP, beli motor, iya. Jangan, kasih tahu akhlak kita. Siap memperlihatkan akhlak. Siap. Alhamdulillah. Kemudian di bulan Ramadan ini, nanti kalau kita pulang ke rumah, ya, yang bisa ngasih orang sedekah. Misalnya ngasih orang takjil, ada misalnya lewat, ada orang yang membutuhkan, kita pulang ke rumah, ini ada duit jajan saya kumpulkan, saya mau buat apa? Iftarus shaimin, taftirus shaimin, memberikan orang buka puasa makan. Kita nggak bisa ngajak orang 10 orang, kita beli nasi bungkus 1, ada orang fakir miskin lewat, ini buat buka puasa. Jangan jam 12 siang kita ngasihnya, ya dosa mas mau buka puasa. Karena apa? Orang yang ngasih orang makan buka puasa kan tahu semua. Ini kan calon ustazah, calon ustaz, tahu semua. Pahalanya luar biasa. Nanti kalau pulang ke rumah, hidupkan sunnah-sunnah bulan Ramadan. Ya, makan korma, makan yang manis. Jangan nanti pas mau buka puasa beli cendol, beli ini, pokoknya banyak. Akhirnya yang dimakan sedikit. Akhirnya mubazir. Ya, mudah-mudahan semuanya kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah di dalam yang menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ya keberkahan bagi kita semuanya di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita doakan guru kita Kiai Subhan dan ustaz-ustaz yang lain semua, ya ketua yayasan, kepala desa semua, ustazah, bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Sedikit lagi boleh? Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita juga mengenang bagaimana malam 11 tadi ada perempuan yang soleha, istri baginda Nabi, yaitu Bubabah Khadijatul Kubra, yang meninggal persis tanggal 11 Ramadan. Kita sama-sama memuji
qasidah ya memuji beliau. Bagaimana? Sa'duna fid dunya. Itu siapa tadi yang qasidah? Ukhra timata zahra sa'duna fid dunya semuanya baca tanpa hadroh. Sa'duna fid dunya bihadiyatal qura wa fatimata zahra sa'duna fid dunya sa'duna fil kita membaca sedikit manaqib beliau. Disebutkan orang yang baca manaqib Lubabah Khadijatul Kubra, Allah akan berikan keberkahan dunia dan akhirat. Bagaimana kita melihat sosok Khadijatul Kubra, ummatul mukminin? Kita punya Nabi Muhammad, Rasulullah mempunyai istri Lubabah Khadijatul Kubra. Bagaimana cintanya kepada Nabi? Bagaimana kita mengambil berkah daripada beliau? Cintanya kepada Nabi, perjuangan kepada Nabi. Bagaimana dia tinggalkan, dia relakan semua hartanya untuk membela kepada Nabi Muhammad, untuk membantu Nabi Muhammad. Bagaimana beliau adalah saudagar kaya, beliau perempuan yang salehah, kaya, yang begitu luar biasa usahanya, menikah dengan Nabi, dia korbankan hartanya, dia relakan semua untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadirin wal hadirat, saudara-saudari, santri dan santriwati, bagaimana perjuangan beliau. Apakah kita pernah bersedih? Apakah kita pernah membaca sejarah beliau meneteskan air mata ketika Lubabah Fatimah Az-Zahra
putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.